Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah romansa horor yang berjudul Cinta Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Dian Pure. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan banyak kisah dari Kang Slamet. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Sang Indigo. Gampang banget sih Fadil, gak ada jual mahal-mahalnya gitu. Kakak lu gini amat ya Nu. Arkan menepuk pundak Wisnu yang hanya tersenyum miring. Rara memperhatikan senyum itu. Ia membencinya kenapa laki-laki itu bisa gampang tersenyum. Kenapa hanya dirinya yang merasa terluka? Kenapa dengan mudah laki-laki itu menyebut namanya, sedangkan setiap nama laki-laki itu muncul, hatinya seperti diremas. Pertanyaan untuk Niko, seandainya Rara memilih orang lain, apa yang lo lakuin? Niko langsung menatap tajam mata Wisnu. Sebelum itu terjadi, gue pastikan Rara gak milih orang yang udah nyakitin dia. Terdengar nada mengancam dalam kalimat Niko. Rara merasa mual seketika. Ia ingin kembali ke kamar, tapi Niko menahannya. Satu putaran lagi, Ra. Aku atau Wisnu? Terjadi aksi saling memandang di antara ketiganya. Niko menatap Rara, Rara menatap Wisnu, dan Wisnu tidak mengalihkan pandangan sedikit pun dari Rara. Sedangkan yang lain menyelami ekspresi masing-masing dari ketiganya. Kan Niko, ini kan yang Wisnu inginkan. Ia akan menuruti permintaannya dengan menjauh darinya. Niko tersenyum bangga, sedangkan teman-teman lainnya menggeleng kagum. Suasana di sana semakin terasa panas karena muncul berbagai kejujuran, dan mereka tidak menghentikan pertanyaan-pertanyaan mematikan itu sampai ada kesempatan untuk bertanya lagi pada Wisnu. Namun belum sempat Rizal bertanya, Rara lebih dulu mengajukan pertanyaan pada laki-laki itu. Kenapa lu nyelamatin hidup gue kalau memang selama ini gue adalah toksik dalam hidup lu? Akhirnya pertanyaan yang selama ini menghantuinya berhasil keluar dari mulutnya. Semua terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Rara. Mereka menatap Rara dan Wisnu bergantian. Sarah menghembuskan nafas panjangnya, sedangkan Niko menyipitkan matanya. Semua orang di sana merasa ada sesuatu yang belum selesai di antara Wisnu dan Rara, dan mereka memaklumi itu, membiarkan keduanya menyelesaikan permasalahan melalui permainan. Lu mau gue ngebiarin lu mati? Susah ya jawab pertanyaan gue. Orang pingsan di jalan juga pasti ada yang nolong. Tapi kenapa selalu lu? Kenapa selalu lu yang nemuin gue duluan? Wisnu terdiam. Ia menolak mengeluarkan jawaban yang sebenarnya sudah ia kubur dalam-dalam di hatinya. Ia tidak mau usahanya selama ini sia-sia, maka ia mengambil kepompong goreng untuk dimakannya. Rara mendengus tidak percaya. Ia berdiri lalu meninggalkan mereka semua yang masih ternganga dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak perlu jawaban dari mulut Wisnu, mereka sudah bisa menebak kenapa laki-laki itu memilih memakan makanan menjijikan dibandingkan menjawab pertanyaan Rara. Dan Niko yang memahami situasi itu langsung bangkit. Sebelum pergi, ia menatap Wisnu begitu tajam, lalu menghadap Sarah. Dia bilang di kamarnya ada hantu bunuh diri yang ganggu dia, Sar. Gue gak mau dia sendirian di kamarnya. Tolong temenin dia. Niko meminta tolong pada Sarah yang hanya menghembuskan napasnya lelah. Lelah merasakan drama adiknya dan Rara. Ia tahu bahwa Wisnu pun juga mengalami hal yang berat. Ia kesal dengan situasi mereka berdua. Kesal karena pada akhirnya mereka saling menyakiti. Sarah akhirnya bangkit dan mengacak rambut adiknya sejenak dan bergumam, "Tenang aja, gue jaga dia." Lalu melangkah menyusul Rara ke kamarnya. Wisnu memejam. Semua yang ada di sana akhirnya bangkit meninggalkan Wisnu yang sepertinya butuh waktu untuk menenangkan diri. Rara menyisir rambutnya perlahan melalui cermin. Ia melihat lingkaran hitam yang sepertinya semakin gelap di bawah matanya. Ia tidak bisa tidur, terlalu banyak hal yang membuatnya kesulitan memejam. Gangguan-gangguan di kamar ini begitu mengusiknya. Sarah sampai memeluknya ketika ia merintih ketakutan oleh jeritan dan tangisan di kamar itu. Tapi ketika ia berada di pelukan Sarah, ia menangis.
Tatapan Wisnu menghantuinya melebihi suara-suara mereka. Ia kembali memutar percakapan dengan Sarah. Sarah mendekatkan diri sambil menyelimutinya. Ia menarik pundak Rara mencoba menenangkannya. Tepukan di pundaknya terasa seperti tepukan mama yang menenangkan. Kita nggak bisa menyalahkan takdir, Ra. Kadang keadaan memang sekejam itu. Gak semua hal dalam hidup ini bisa kita kendalikan. Lu harus terima. Gak perlu lagi mencari alasan kenapa lu terlahir seperti ini. Kenapa kalian harus berpisah dan kenapa semuanya gak adil buat kalian. Aku cuma butuh kejelasan, Kak. Mau berapa kali lu minta kejelasan, jawabannya gak akan berubah. Sakitnya akan tetap sama. Lo membuka luka yang dia coba sembunyikan, Ra. Di sini bukan gue ngebela adik gue. Gue pengen kalian sama-sama bahagia. Tapi ini juga berat buat Wisnu. Dia bahkan semudah itu ngeluapin apa yang pernah terjadi, Kak. Sungguh terara ia teringat tatapan Wisnu padanya yang dipenuhi kebencian ketika ia mempertanyakan alasannya kenapa laki-laki itu selalu ada untuk Rara jika memang ia membencinya. Sarah menjauh untuk melihat Rara yang menggeleng. Gue sebenarnya gak pengen cerita ini, bahkan ke Fadil sekalipun. Ketika Papa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan lu, gue melihat raut yang berbeda yang gak pernah gue temuin di wajah Wisnu. Itu adalah ekspresi tersedih yang pernah gue lihat di wajah adik gue. Selama gue kenal dia selalu menunjukkan ekspresi datar apapun yang terjadi. Tapi begitu mendengar lo akan celaka jika terus berhubungan dengan dia, sorot matanya gak bisa bohong. Dia terluka. Dia merasa bersalah. Dia marah. Semua kekecewaan itu kelihatan dan itu benar-benar menyedihkan di mata gue. Rara menahan napasnya. Ia tidak ingin mempercayai satupun kalimat yang terucap dari mulut Sarah. Tapi melihat Sarah tiba-tiba menghapus setetes air matanya yang mengalir, napasnya tertahan. Wisnu tidak mungkin seperti itu. Dia cinta sama lu, Ra. Sekuat tenaga ia membendungnya, tapi rasa sesak di dadanya semakin membuatnya sakit hingga ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Karena dia cinta sama lu, sebisa mungkin dia menjauh dari lu. Dia orang pertama yang selalu memastikan lu aman. Dan ketika lu nanya kenapa dia selalu menyelamatkan lu, dia kembali terluka, Ra. Gue lihat itu. Lepas sudah tangis Rara mencengkeram dadanya sendiri. Ia menyakiti Wisnu dan itu menyakitinya. Ketidakpedulian yang selama ini ditunjukkan Wisnu justru merupakan kepeduliannya terhadap Rara. Wisnu mencintainya dengan cara yang seharusnya ia terima, dan dengan bodoh Rara menuduhnya seperti itu. Yang menyakiti di sini justru dirinya, bukan Wisnu. Sarah kembali memeluk Rara dan menepuk pundaknya. Jadi gue mohon, Ra, jangan nambah beban adik gue. Suara tangisan Rara kembali didengar Sarah yang saat itu sedang memeriksa barang-barang di tas kecilnya. Ia menoleh dan melihat Rara menunduk di meja rias. Ra, lu kenapa? Sarah khawatir apa yang dikatakannya tadi malam membuat gadis itu kembali bersedih. Ra, tolong saya. Sarah langsung terperanjat. Ia melihat sorot kosong di mata Rara dan suaranya terdengar serak. Ia sedikit panik sambil menepuk-nepuk pipi Rara, memanggil Rara agar kembali sadar. Tapi Rara malah bangkit. Ia berjalan menuju tempat tidur dan duduk di sana, melihat keluar jendela sambil menyisir rambutnya dengan jemari. Air matanya terus mengalir. Rara. Sosok itu menatap Sarah yang langsung membuatnya mundur. Sarah ketakutan saat sosok itu tersenyum sedih. Tolong saya. Kamu siapa? Saya suka gadis ini. Dia seperti saya. Nunu, Rara kerasukan, cepat kesini, Nu. Jangan matiin HP-nya, gue takut. Sarah melipir ke lemari lalu melangkah ke samping dengan tubuh menghadap tempat tidur untuk mengawasi makhluk itu. Takut-takut ia diserang ketika hampir sampai di pintu.
Ia buru-buru membuka pintunya menanti Wisnu datang. Beberapa saat kemudian Wisnu datang sambil berlari. Adiknya masuk begitu saja melihat kondisi Rara. Sarah melihat situasi di luar lalu menutupnya. Ia tidak mau ada yang melihat. Wisnu mendekati Rara perlahan. Sosok itu bergeser menjauhi Wisnu. Setiap Wisnu mendekat, Rara menjauh. Ketika Rara tersudut, Wisnu memegang pundaknya. Rara menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jangan, saya mau ikut dia. Kenapa? Dia seperti saya. Apa yang terjadi padamu? Wisnu menarik pergelangan Rara untuk digenggamnya dengan hati-hati. Hanya melalui ini ia bisa menyalurkan rasa frustasi yang selama ini ia tahan untuk tidak menyentuh Rara. Nuno, udah jam 7, Nu. Bis kita udah nungguin. Lu keluarin aja itu hantunya. Tiba-tiba sosok itu memberi gambaran pada Wisnu yang menceritakan bahwa dirinya mati bunuh diri karena cintanya tidak direstui oleh sang ayah, yang merupakan keturunan Raja Bali, sedangkan kekasihnya hanya orang biasa yang memiliki kasta paling rendah. Mereka dipisahkan dengan cara membunuh kekasihnya dan membuat sosok itu begitu sedih hingga bunuh diri. Namaku Anak Agung Ayu Cempakasari. Panggil Ayu. Namamu cantik. Terima kasih. Ucapnya, kemudian tatapannya kembali keluar jendela masih dengan menyisir rambutnya dengan jemari. Nuno, udah telat ini, kita dicariin Rizal. Kok malah diajak ngobrol sih? Kak, bisa minta tolong? Tolong jangan sampai anak-anak tahu gue sama Rara gak ikut tur hari ini. Lu gila? Please Kak, Rara sedang butuh gue. Nuno, apa yang lu lakuin beresiko buat dia? Gue tahu. Cuma untuk kali ini Kak, please. Sarah menghembuskan napas berat lalu keluar dari kamar. Wisnu tersenyum lagi ke sosok itu. Sosok ini sebenarnya lemah lembut karena sebagai kasta tertinggi dalam budaya Bali, ia diajarkan bagaimana harus bersikap. Kamu tahu di mana dia berada? Tolong carikan dia. Dia sudah pergi dengan tenang. Benarkah? Syukurlah dia akan bahagia. Kamu tidak mau menyusulnya? Saya tidak bisa, saya bunuh diri. Saya tidak bisa kemana-mana. Saya ingin ikut dia. Cinta dia juga terlarang. Sedetik kemudian sosok itu mendekat pada Wisnu. Kamu orangnya. Ada rasa perih di hati Wisnu saat Ayu mengatakannya. Ia menatap sendu wajah Rara. Tiba-tiba tangan Rara bergerak menyentuh pipinya. Wisnu menggenggam jemari Rara di pipinya meskipun ia tahu Ayulah yang menggerakkannya. Lalu ia berkata, jangan bersedih. Mengetahui dia mencintaimu itu sudah cukup. Wisnu mengangguk setuju. Ia menunduk menghalau segala perasaan yang selama ini dipendamnya. Rara mencintainya, begitupun dengannya. Kalian akan bahagia pada waktunya. Rara kembali ke tubuhnya. Ia melihat air mata Wisnu menetes dan saat itu pula air matanya juga mengalir. Tangannya yang ada di pipi Wisnu mengelusnya lembut, menghapus kesedihan di wajah laki-laki itu. Wisnu menarik telapak tangan Rara untuk diciumnya. Maaf, Ra. Begitu banyak perasaan yang ingin ia sampaikan, tapi semuanya tertahan di hatinya. Ia bimbang ia tidak bisa mengutarakannya karena takut akan semakin menyakiti gadis itu. Sedangkan Rara mendekat dan memeluk Wisnu seerat mungkin, menyalurkan semua perasaan melalui tangis dan dekapannya di leher Wisnu. Maaf bikin kamu sakit. Gimana caranya, Nu? Aku gak mau kita jauh. Wisnu menggeleng. Ia menjauhkan dirinya dari pelukan Rara, menatap gadis itu lalu mengusap air mata di pipinya. Sorotnya begitu putus asa dan Rara mengerti arti tatapan itu. Wisnu tidak bisa menuruti keinginannya. Jangan lagi Wisnu, aku gak mau. Sekali ini aja. Aku mau bahagia. Hari itu Rara dan Wisnu melepas belenggu rindu yang selama ini terpendam dan menumpuk diam-diam. Mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka akan kalah. Mereka hanya ingin menikmati hari ini,
menyelesaikan urusan hati yang mereka tidak tahu akan menang meski berjuang. Rara tersenyum lepas menikmati angin yang menerpanya. Tangannya ia rentangkan ketika Wisnu menerobos jalan yang membentang di antara persawahan. Begitu sejuk dan menyenangkan. Ketika ada mobil dari belakang membunyikan klakson, Rara terperanjat dan langsung melingkari perut Wisnu sambil berteriak. Mobil sialan bikin kaget aja. Kamu mau aku kejar mobilnya? Apa? Kamu mau aku kejar mobilnya gak? Enggak, aku mau begini aja. Pelukannya semakin rapat, ia tersenyum bersandar di punggung Wisnu. Tangan kiri Wisnu diselipkan di antara jemari Rara, dan mereka saling menggenggam erat. Sesampainya di sebuah villa, Wisnu memarkir motornya di depan teras dan membawa Rara memasuki rumah. Seorang pria parubaya bertubuh kecil menutup kembali gerbangnya dan segera membuka pintu depan. Silakan masuk, Mas Wisnu. Kok nggak bilang-bilang kalau sedang liburan ke Bali? Iya, Bli, ada acara sekolah. Cuma mau mampir aja. Oh ya, silakan. Mau disediakan makan apa, Mas? Minta tolong siapkan sarapan aja ya, Bli. Baik, Mas, silakan menikmati pemandangannya dulu sembari saya siapkan sarapannya. Rara mengangguk kepada pria itu lalu menyusul Wisnu menuju samping rumah. Ini villa keluarga kamu? Wisnu mengangguk. Ia membawa Rara menuju teras samping di mana pemandangan di sana begitu menakjubkan di mata Rara. Kolam renang dengan background pantai berpasir putih yang tampak begitu luas dengan air laut yang membiru. Rara melangkah menuju sofa bed di pinggir kolam renang yang menghadap ke pantai. Ia duduk di sana sembari menikmati angin laut yang begitu tenang hingga membuatnya mengantuk saking nyamannya. Aku pengen di sini terus. Bisa nggak sih nggak balik ke hotel? Kayaknya di sini lebih nyaman daripada ketemu hantu-hantu di sana. Wisnu menyandarkan diri di lengan sofa. Kakinya ia selonjorkan hingga terlihat setengah berbaring. Wisnu menepuk tempat kosong di sampingnya agar Rara mendekat. Gadis itu ikut menyandar dengan kepala yang disandarkan di bahu Wisnu. Keduanya terdiam memandang ombak kecil yang mengeluarkan suara khasnya. Keheningan yang muncul membuat mereka tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Wisnu sendiri tidak bisa menjanjikan apapun untuk Rara karena setelah ini ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Menjaga Rara adalah satu yang ingin dilakukannya setiap hari, termasuk menjauh darinya. Dan itu yang coba ia lakukan, namun semua itu tidak semudah yang ia bayangkan. Sosok yang tadi dia menusukkan keris ayahnya ke jantungnya sendiri. Gumam Rara pelan. Gadis itu masih mengingat kisah Ayu. Sosoknya tidak bisa keluar dari kamar karena terjebak dimensi di sana entah sampai kapan. Meskipun ia coba mengikuti Rara, dia ikhlas dengan hidupnya. Biasanya yang seperti itu yang cepat berproses. Tapi dia bunuh diri, sulit. Rara mendongak menatap Wisnu yang ikut memandangnya. Aku nyesel. Kamu gak tahu paniknya aku. Aku tahu, kata Ina kamu nangis. Itu yang bikin aku geram. Kamu bilang kamu capek sama aku, tapi sikap kamu bikin aku ragu, tahu gak? Dari semua hal yang menyeramkan yang pernah ku alami sebagai indigo, aku lebih takut kehilangan kamu, Ra. Wisnu memeluk pundaknya. Tangan Rara secara otomatis melingkari perut Wisnu. Jadi jangan lakuin lagi ya. Aku seperti ada yang nuntun, Nu. Aku kayak gak sadar. Itu alasan kenapa aku mau kamu pergi dari aku, Ra. Tapi yang ada malah aku nyakitin kamu lebih parah. Kita sama-sama saling menyakiti. Meski bukan kehendak kita. Seandainya mama dulu. Gak perlu mengandai-andai sesuatu yang udah terjadi, Ra. Aku mau kita bahagia untuk hari ini. Rara mengangguk. Ya, apapun penyesalan yang dirasakannya tidak akan mengubah apapun. Setidaknya hanya hari ini ia bisa bahagia. Hanya untuk hari ini. Ia kemudian teringat sesuatu.
Aku masih marah sama kamu ya soal Clara. Clara ada di rumah. Di rumah kamu? Kok Dia pasti cerita apapun ke kamu, jadi aku bawa dia ke rumah. Dia seneng lihat Dinda, dan sekarang dia malah jaga Dinda tiap hari. Oh ya? Jahat banget kamu, sumpah. Benar kan, Wisnu tidak mau ia tahu melalui Clara. Wisnu menarik lengan Rara agar kembali berada di sisinya. Kamu mau bawa Clara? Aku bisa bawa dia ke kamu. Enggak apa-apa, biar jagain Dinda aja. Yang penting aku tahu nanti mau nemuin dia di mana. Wisnu tersenyum sambil merapatkan Rara kepadanya. Ia ingin untuk hari ini mereka tidak lagi bertengkar, membicarakan semua hal yang ringan dan menyenangkan. Kamar kamu gak serem? Kamu tahu apa yang lucu? Wisnu tersenyum miring. Rara melihat lesung pipinya, dan seperti undangan telunjuk Rara menempel di lesung pipi itu. Wisnu tidak terusik dengan perlakuan Rara. Apa? Si Rizal nanya, di kamar kami apa ada penghuninya? Terus aku cerita apa adanya. Kalau di sana ada laki-laki dewasa, kamu tahu matinya kenapa? Karena kebanyakan. Wisnu melanjutkan kalimat di telinga Rara yang membuat gadis itu tertawa geli. Serius? Ada yang kayak gitu? Benar-benar ya cowok tuh. Gak semua cowok kali, Ra. Kamu enggak? Apa sih? Makanya jangan suka nonton film begituan. Kamu tahu kan hal negatif itu mengundang hantu-hantu negatif juga. Kok kesannya kamu nyalain aku ya? Rara terkikik. Tiba-tiba ponsel Wisnu berbunyi. Foto profil Fadil muncul di layarnya. Wisnu menarik tangannya dari rangkulan Rara agar Fadil tidak bisa melihat gadis itu. Lalu menekan tombol hijau dan terdengar jeritan Fadil. Nunu, kakak lu benar-benar ya. Masa gue di nomor 2 akan sih? Rara sudah terpingkal-pingkal sambil memukul sandaran sofa, merasa geli mendengar nada manja Fadil. Suara siapa itu? Nunu, lu sama cewek ya? Lu di mana nih? Kok nggak ada yang lainnya? Gue di villa, nggak ikut tur. Hah? Kok bisa? Tadi Sarah ngabarin lagi di Kuta. Lu sama siapa? Jangan-jangan lu punya cewek ya di sono? Nu, gue ngerti lu belum bisa move on dari Rara, tapi jangan main sama sembarangan cewek dong. Rara semakin puas menggoda Wisnu dengan mencubit pinggangnya hingga laki-laki itu bergelinjang. Kamu nggak bisa move on dari aku. Nu, lu lagi ngapain sih? Fadil melihat Wisnu yang sibuk menyingkirkan tangan Rara. Jangan-jangan lu lagi main ya sama tuh cewek? Wah gila, biarpun lu udah 17 tahun, tapi kira-kira dong kalau nyamuk cewek di Bali. Patah hati gak gitu juga kali, Nu. Jangan lupa bawa kondom. Rara menganga mendengar kalimat terakhir Fadil. Ia langsung merebut ponsel Wisnu untuk memastikan asumsi Fadil. Fat, jadi Wisnu pernah gituan? Oh Rara? Kamu, bener-bener kamu ya? Tadi katanya gak pernah. Apa sih? Kamu percaya sama mulutnya Fadil? Ya terus apa? Masa Fadil tiba-tiba ngomong gitu kalau kamunya gak pernah ada apa-apa? Ya kamu tanya sendirilah. Itu VC juga masih nyambung kok. Bodoh ah, aku mau balik ke hotel aja. Rara merengut lalu bangkit dari sofa bed, tapi Wisnu menggapainya dan menariknya untuk kembali duduk. Ia menahan pinggang Rara lalu merebut ponselnya. Enggak, Ra, enggak pernah sama sekali. Aku baru ngerasain sayang banget sama cewek tuh ya sama kamu. Dan aku enggak ada rencana mau jadi laki-laki brengsek. Kali ini Wisnu berbicara lembut di samping pipi Rara. Oh, jadi kalian udah pacaran ceritanya? Keduanya langsung tersadar kalau di layar Fadil melihat adegan pertengkaran mereka berdua. Wisnu bangkit saat itu juga dan merubah mode video menjadi telepon lalu berbicara serius dengan Fadil di dalam rumah. Meninggalkan Rara yang bersemu merah sambil menekan jantungnya yang jumpalitan. Baru kali ini ia mendengar langsung dari mulut Wisnu tentang perasaan laki-laki itu padanya. Dan saat itu juga Rara seperti ingin waktu berhenti berputar.
Setelah menjelaskan pada Fadil tentang hubungan mereka yang entahlah mereka sendiri tidak tahu bagaimana menyebutnya. Meskipun begitu, Wisnu tetap meminta sahabatnya untuk tutup mulut karena mereka tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Tapi Fadil mewanti-wantinya untuk terus menjaga Rara. Rara dan Wisnu menyantap sarapannya sebelum menjelajahi pantai. Di sepanjang pantai pasir putih itu juga terdapat bukit dan bebatuan. Rara mengabadikan seluruh kegiatan mereka baik dengan video maupun foto bersama. Rara selalu senang saat Wisnu mengambil gambarnya karena entah bagaimana semua hasil jepretan Wisnu tampak begitu eksotis dan indah walaupun hanya menggunakan ponsel. Laki-laki itu memiliki skill dewa. Dan Wisnu pun menyimpan banyak sekali foto Rara di ponselnya. Foto gadis itu tersenyum, cemberut, juga tertawa. Foto-foto itu akan menjadi kenangan untuknya dan sebagai pengingat bahwa ia pernah jatuh pada seorang gadis bernama Rara. Terlalu banyak hal yang mereka bahas ketika tangan mereka saling menggenggam menelusuri pinggir pantai yang menyapukan ombak ke kaki mereka. Tentang cita-cita, tentang keluarga, tentang teman-teman, tapi tidak tentang masa depan mereka. Karena mereka sama-sama tidak berani membayangkan. Membayangkan keduanya bersama hanya akan membuat mereka tersakiti. Jadi sejak kapan? Apa? Wisnu menoleh ke Rara. Ia tersenyum melihat semburat merah muda di pipi gadis itu. Sejak kapan kamu suka aku? Ganti pertanyaan lah. Masa aku gak boleh tahu? Kan cuma hari ini aku bisa tahu perasaan kamu. Wisnu menghembuskan nafas panjangnya sebelum mencubit bibir Rara. Kenapa sih dari dulu kamu cerewet banget? Tapi kamu suka kan? Sejak pertama kali Mos. Hari pertama? Kok bisa? Gak tahu. Tapi rasanya aku mulai tertarik sama kamu waktu itu. Kenapa? Lagi-lagi Wisnu hanya bisa menjawab dengan mengendikkan bahunya. Karena aku cantik ya? Wisnu tertawa sambil mengangguk. Nah kan kamu tuh gak pernah mau muji aku cantik kalau gak dipaksa gini. Jadi waktu final futsal itu kamu beneran cemburu? Aku gak suka dia deket-deket sama kamu. Apalagi tadi malam. Kalau gak lagi jauhin kamu udah babak belur kali dia. Kamu juga kecentilan. Jangan mau dipegang-pegang Niku kayak gitu. Tapi waktu itu kamu beneran bikin dia jatuh? Enggak. Dia diving pura-pura jatuh biar dapat penalti. Tapi kamu kelihatan ngoyo banget mainnya. Fadil aja sampai kewalahan ngikutin kamu. Emang kamu mau kencan sama dia? Jadi kamu gak rela? Rara senang mendengar pengakuan Wisnu yang berhasil membuat hatinya jungkir balik. Laki-laki itu mendengus kesal. Aku gak pernah suka sama dia, tapi kemarin memang dia yang ada buat aku pas kamu pergi. Karena mengingat semua pernyataan kamu waktu di parkiran itu bikin aku terluka. Mereka sampai di bebatuan dan Rara bersandar di sana. Wisnu berdiri di hadapan gadis itu sambil memperhatikan Rara. Lalu dia datang dan dia yang bikin aku baik-baik aja saat itu. Maaf. Wisnu menyentuh pipi Rara membelainya. Maaf udah nyakitin kamu. Wisnu benar-benar menyesal, bahkan ia marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ia semakin frustasi ketika dirinya tidak bisa menjanjikan apa-apa. Ia takut untuk menjanjikan apapun melihat hubungan mereka yang terlalu rumit untuk dijalani. Sudah cukup melanggar janjinya dan membuat Rara patah meskipun ia tidak rela. Tapi ia bersyukur Niko ada untuk Rara menghapus kesedihan yang ia timbulkan. Walaupun ia sendiri tidak menginginkannya. Ya kamu jahat banget sih. Gadis itu menunduk tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi besok. Dan ia tidak ingin hari ini berakhir.
Jika bisa, ia mau membekukan waktu. Ia ingin mati dalam keadaan seperti ini. Ia tidak sanggup kembali berpisah. Maaf, apapun yang aku lakukan, kamu harus percaya itu semua karena aku cinta kamu. Aku gak mau kehilangan kamu. Dan pergi dari kamu bukan berarti aku gak peduli. Setidaknya aku bisa lihat kamu dari jauh. Bisa lihat kebahagiaan kamu dari jauh. Maaf kalau nanti kita gak bisa sama-sama. Mengetahui kamu cinta aku itu sudah cukup. Mereka sama-sama merekam rasa hangat tubuh masing-masing. Aroma masing-masing dan semua perasaannya muncul. Dan di detik berikutnya, Wisnu menempelkan bibirnya pada bibir Rara. Gadis itu menerima ciuman Wisnu dan membalasnya. Detak jantung mereka saling berpacu. Seiring pagutan-pagutan lembut keduanya, kedua tangan Wisnu merangkum kedua sisi kepala Rara dengan hati-hati. Seolah Rara adalah benda pecah belah yang begitu rapuh, sedangkan tangan Rara sudah mengepal di dada laki-laki itu. Dan setelah ini, ia akan menerima dengan ikhlas apapun yang menimpa dirinya. Ia hanya butuh tahu satu hal, bahwa Wisnu mencintainya, dan itu sudah cukup. Selesai mandi, Rara duduk di tempat tidurnya bersandar pada punggung ranjang memperhatikan acara televisi yang menyala. Wisnu duduk di sofa dengan ponsel yang masih ia perhatikan. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar. Rara hanya mendengar gumam Wisnu saat menjawab teleponnya. Laki-laki itu kemudian menoleh pada Rara. Bentar lagi mereka sampai. Aku balik ke kamar ya. Rara tidak menjawab, hanya memandang Wisnu nanar. Ra. Ia masih bergeming. Wisnu menarik nafas panjangnya lalu duduk di pinggir ranjang, menghadap Rara, mengambil tangan gadis itu dan menggenggamnya. Ia mengerti apa yang dirasakan gadis itu sekarang. Tadi pungkiri, ia pun merasakan hal yang sama. Besok kamu mau nyuekin aku lagi atau gimana? Biar aku nyiapin mental dulu. Wisnu tersenyum tipis lalu mengeluarkannya perlahan. Kamu bahagia hari ini? Rara mengangguk. Ia puas untuk hari ini. Ia sangat bahagia merasa memiliki Wisnu untuk satu hari. Ia ingin membayangkan masa depan, tapi ia tidak berani. Mereka sepakat untuk tidak saling memiliki, dan keputusan itu adalah keputusan terberat yang pernah Rara ambil. Mereka harus berpisah. Bahkan sebelum memulai apapun, dadanya terasa sesak mengingat semuanya akan berakhir. Rara tidak yakin akan sanggup melupakan laki-laki itu begitu saja, karena ia terlanjur menanamkan nama Wisnu sedalam mungkin dalam hatinya. Jika ia mencabut nama yang telah mengakar itu, ia tidak tahu seberapa besar luka yang akan ia rasakan. Rara menggeleng kuat untuk menghalau matanya yang mulai berkabut. Wisnu merangkum wajah Rara, mencium keningnya cukup lama. Kita cukup saling tahu, Ra. Kalaupun nanti kamu bosan, kamu menemukan kebahagiaan di sana bersama orang lain, aku rela. Satu yang perlu kamu ingat, kamu udah pernah menjadi bahagiaku. Wisnu menghapus air mata yang ternyata sudah menetes deras di pipi Rara. Jangan nangis, aku berat perginya. Rinti Wisnu dahinya menempel pada dahi Rara. Napas mereka saling memburu akibat rasa sedih yang menguar. Kamu tahu aku sayang kamu. Kamu tahu aku cinta kamu. Rara kembali mengangguk karena ia pun begitu. Ia mencintai Wisnu. Ia ingin mencintai Wisnu selayaknya orang saling mencintai di luar sana. Tapi mau sebesar apa penyesalan tentang masa lalu yang bahkan dirinya tidak terlibat, ia tidak akan pernah bisa merubahnya. Tidak akan pernah mencintai Wisnu akan berakhir bahagia. Selama aku bisa lihat kamu meskipun dari jauh, aku terima kita bukan siapa-siapa. Karena aku tahu di sini ada aku. Iya kan? Tanya Rara lirih sambil menekan dada Wisnu dengan jari telunjuknya.
Wisnu tersenyum mengangguk, senyum penuh penyesalan. Entah sampai kapan rasa itu bertahan lama. Jika memang takdir menginginkan mereka berpisah, seharusnya rasa itu tidak akan pernah bertahan. Karena mereka percaya Tuhan tidak akan menyiksa mereka lebih dalam lagi. Ya, mereka percaya itu. Rara melepas gelang kain berbentuk tali yang tadi sempat dibelinya bersama Wisnu. Kemudian dipasangkan di pergelangan tangan laki-laki itu. Selama kamu masih pakai gelang ini, aku tahu di hati kamu masih ada aku. Wisnu tidak berkomentar apapun. Ia tahu maksud Rara apapun asal gadis itu bahagia. Bahagia dan tetap hidup itu cukup melegakannya. Aku pergi ya. Rara tersenyum sambil mengangguk. Wisnu, makasih. Terima kasih sudah membuatnya tahu bahwa lelaki itu mencintainya. Terima kasih sudah menjelaskan semua pertanyaan tentang kenapa. Terima kasih sudah memberikan kebahagiaan untuk hari ini. Dan terima kasih sudah menyimpan nama Rara dalam bahagianya. Wisnu menjawabnya dengan mengecup bibir Rara untuk yang terakhir kali. Mereka sama-sama memejam untuk merekam rasa sebelum akhirnya ia melepas ciuman dan keluar dari kamar Rara. Dengan air mata yang masih menetes, ia menatap punggung tegap itu menghilang. Setelah laki-laki itu melewati pintu itu, mimpinya berakhir. Tidak ada rahasia antar sahabat. Begitu yang selalu digembor-gemborkan Beben pada keempat sahabatnya, dan Rara menghargai itu. Ia menceritakan semua kisahnya dengan Wisnu. Semua hal mulai dari perasaannya, kenapa mereka bertengkar, kenapa Wisnu sempat menghindar, kenapa ada makhluk bernama Ratih yang mendendam pada mamanya, kenapa mereka tidak bisa bersama. Segala hal tentang kenapa yang ia ketahui. Beben, Dila, Puput, dan Hina terperangah. Entah sejak kapan Puput meneteskan air matanya mendengar cerita Rara. Membuat semua ikut menangis untuk Rara. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana tersiksanya Rara saat ini. Hanya melihat orang yang dicintainya dari jauh tanpa bisa menggapainya, memeluk, bahkan menyapa. Sama-sama menyimpan nama di hati masing-masing tanpa bisa memanggilnya dengan lantang. Dan mulai saat itu, keempat temannya sangat menghargai Wisnu, tidak lagi menyudutkannya ataupun menjelek-jelekan sikapnya. Mereka juga selalu ada untuk Rara yang terkadang terlihat rapuh saat berpapasan dengan Wisnu. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingatkannya bahwa inilah jalan terbaik. Mereka juga tidak mau kehilangan Rara setelah mengerti kenapa Rara sering celaka. Sesuatu di luar nalar mereka, namun mereka percaya bahwa hal seperti itu memang ada. Bagaimana Tuhan bisa menciptakan berbagai macam energi? Bagaimana semesta bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Bagaimana hal-hal tak kasat mata memiliki pola hidup yang hampir sama dengan manusia? Dan bagaimana cara mereka bersinergi dengan manusia? Pada akhirnya mereka hanya bisa memeluk Rara dan berdoa untuk kebahagiaan keduanya. Hubungannya dengan Wisnu cukup pelik di awal. Rara mencoba bersikap biasa sebisa mungkin, tapi bersikap biasa saat mengetahui bahwa orang itu juga menyukaimu akan selalu terasa berbeda. Tanpa bisa dikontrol, mata mereka selalu saling memperhatikan. Seolah hanya melalui mata mereka bisa berkomunikasi, dan hanya dari mata mereka saling memahami, benar-benar menyiksa Rara. Rasa rindu yang tidak pernah tersalurkan dengan benar membuatnya sering uring-uringan, apalagi melihat Cynthia yang masih giat mendekati Wisnu. Pernah satu hari mereka bertemu di kantin dan Cynthia tiba-tiba duduk di hadapan Wisnu. Dari jauh Rara memasang wajah cemberutnya. Saat Wisnu melihatnya, laki-laki itu tertawa membuat Cynthia semakin salah paham. Laki-laki itu lantas pura-pura menopang dahi dengan tangan kirinya. Rara mengerti, ia seketika tersenyum. Wisnu menunjukkan gelangnya yang masih berada di sana, di pergelangannya, dan akhirnya Wisnu pergi dari tempat itu, meninggalkan Cynthia yang kebingungan. Rara juga sudah menjelaskan pada Niko bagaimana perasaan Rara tentangnya. Niko baik, ia sangat berterima kasih karena itu. Tapi ia tidak bisa membalas perasaan Niko. Ia tidak bisa karena masih ada nama lain bernaung di hatinya. Entah sampai kapan.
Penjelasan Rara cukup membuat Niko mengerti. Dari awal Niko tahu bahwa hati Rara bukan untuknya. Ia hanya ingin ada untuk Rara di saat gadis itu membutuhkannya. Dan setelah penolakan Rara, Niko pergi menuju Sydney lebih awal tanpa mengikuti malam perpisahan untuk menyesuaikan diri, serta untuk mengaburkan hati. Banyak hal yang telah Rara lewati di penghujung kelas 10. Setelah dari Bali, Rara dan pengurus OSIS lainnya menyiapkan malam perpisahan kelas 12 yang mereka adakan di aula sekolah yang telah disulap menjadi ballroom yang cantik dan elegan. Lapisan karpet berwarna merah dengan corak emas terbentang luas di sepanjang aula. Meja-meja bundar tertata dengan rapi dan keberadaan panggung menjadikan ruangan tak kalah mewah dari ballroom hotel bintang 5. Wah, princess dari mana ini, Pak? Rara muncul dengan ball gown berbahan silk berpayet tanpa lengan, di mana bagian pinggang ke bawah tertutupi bahan tutu yang terlihat anggun. Warna abu-abunya tampak cantik di kulit Rara yang putih. Sedangkan rambutnya terurai bergelombang dengan sisi rambut di sebelah kanan ia jepit hingga menonjolkan pipinya yang lonjong. Tak perlu make up tebal untuk mempercantiknya karena tanpa make up pun Rara sebenarnya sudah tampak cantik. Lina memoles tipis wajah adiknya dan menyulapnya seperti bidadari. Princessnya papa dong. Papa mendekati Rara dan memeluk gadis kecilnya yang sudah tumbuh menjadi remaja yang cantik dan anggun. Cantik banget anaknya, Om. Fadil yang awalnya mau menjemput pacarnya batal begitu Sarah memilih berangkat dengan adiknya. Mengingat jarak rumah mereka yang memakan waktu lebih lama karena harus bolak-balik, akhirnya Fadil menawarkan tumpangan untuk Rara. Oh iya dong, pabriknya kan oke punya. Kami berangkat dulu ya, Om, Tante. Hati-hati ya, Fat, nyetirnya. Di perjalanan, Fadil tertawa sendirian membayangkan bagaimana reaksi Wisnu melihat penampilan gadis kesayangannya. Ia akan merekam ekspresi itu nanti. Ia sudah memiliki banyak rencana di kepalanya sampai Rara meninju pundaknya. Kenapa lu senyum-senyum gak jelas? Gak apa-apa. Mencurigakan. Ngomong gak apa yang ada di otak lu. Kepo banget sih lu. Kalau cengiran lu udah mengerikan gitu, otak jai lu pasti udah beraksi. Sudan banget sih, Ra. Gue suruh si Wisnu jemput nih. Fat, lu kalau ngomong hati-hati dong. Ra, gue bingung deh sama hubungan kalian. Gak pacaran, jarang kelihatan bareng tapi saling jaga perasaan. Aneh dah lu berdua. Tapi gue tahu, ngelihat lu dari jauh udah cukup bagi dia. Yang penting lu selamat. Itu udah bikin dia bahagia. Dia gak akan bilang cinta kayak orang normal. Fadil yakin perasaan Wisnu untuk Rara tidak bisa diakhiri semudah itu. Temannya itu tidak mudah jatuh cinta bukan berarti Wisnu tidak bisa melupakan Rara satu hari nanti. Tapi melihat sifatnya yang selama ini tertutup untuk semua gadis, ia bisa tahu Wisnu mencintai Rara dengan caranya sendiri, mengungkapkan rasa cintanya dengan caranya sendiri. Dan seketika Fadil prihatin. Ia menoleh pada Rara melihat semburat kesedihan di garis wajahnya. Saling mencintai dalam diam bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Dan ia tahu perasaan keduanya begitu kuat, jika tidak hantu itu tidak mungkin mencelakai Rara. Makhluk seperti mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Apapun. Marah, sedih, depresi, cinta. Mereka tahu apa yang kita pikirkan. Makanya jangan sering ngelamun. Mudah bagi mereka menguasai diri kita kalau kita nggak aware. Jawaban Wisnu saat Rara bertanya kenapa hantu bisa tahu tentang diri kita. Kali ini Fadil benar-benar percaya bahwa apa yang manusia lakukan bisa dipengaruhi oleh bisikan setan. Jangan melo gitu lu ah. Gue takut diajar Wisnu bikin lu nangis gini. Siapa yang nangis sih? Rara mengerenyit tapi gadis itu membuang muka ke jendela memperhatikan lampu-lampu kota Jakarta. Semua akan baik-baik aja, Ra. Waktu yang akan memastikan. Najis lu ngomong kayak gitu. Gak pantas tahu.
Rara mengerenyi jijik padanya membaca tertawa terpinggal-pinggal. Sesampainya di sekolah, mereka berjalan menuju aula dan melakukan registrasi. Fadil memberikan lengannya pada Rara. Lu butuh gandengan kan? Nih, gue pinjemin. Baik kan gue sama lu? Rara mencibir, tapi ia melingkari lengan Fadil juga. Ia tersenyum melihat Puput duduk bersama Feral. Feral memang datang sebagai pengisi acara, sedangkan Puput menemaninya. Hanya beberapa murid kelas 10 dan 11 yang datang. Sebagian besar untuk menemani pacar mereka atau menjadi pengisi acara. Namun Rara datang sebagai panitia penyelenggara dan memastikan acaranya berjalan lancar. Langkah Fadil mendadak berhenti, pandangannya terkunci ke satu titik. Rara mengikuti arah pandangnya yang jatuh pada sosok Wisnu. Di sampingnya ada Sarah yang tersenyum pada mereka. Fadil berbisik di telinga Rara. Kita tukar pasangan di sini ya. Ra, hati-hati lu. Rara bergeming, matanya masih belum melepaskan bayangan laki-laki itu yang memakai setelan serba hitam. Di balik jasnya terdapat kemeja putih di mana kancing teratas dibiarkan terbuka. Tatanan rambut berantakannya kini tampak rapi, menampilkan sosok formal Wisnu yang begitu gentle. Tanpa sadar ia tersenyum. Fadil berjalan mendekati Sarah dan gadis itu menyambut uluran tangan kekasihnya. Melepas lengan Wisnu yang masih memandang Rara dalam diam. Bentar ya. Fadil berbisik di telinga Sarah yang mengeluarkan ponselnya kemudian memotret wajah bodoh Wisnu. Sarah yang melihatnya tertawa geli, adiknya benar-benar seperti orang lain saat menatap Rara yang selalu berhasil mempesonanya. Cantik. Sarah berani bersumpah ia mendengar Wisnu memuji dan itu hal paling langka yang pernah Wisnu ucapkan. Dari tempat mereka berdiri, mereka hanya berbicara dalam kebisuan, saling memuji dan mengagumi melalui tatapan. Binar di mata mereka menunjukkan perasaan masing-masing yang meluap-luap hingga sulit untuk dibendung. Ia membiarkan dirinya menikmati memandang Rara dengan rakus. Jantungnya berdegup kencang ketika bayangan Wisnu semakin liar. Menggandeng tangannya, memeluk pinggangnya, mencium bibirnya, mengungkung tubuh langsing gadis itu dalam dekapnya dan menghirup aroma gadis itu yang menguar menusuk paru-paru hingga membuatnya sesak. Tidak masalah jika Rara melakukannya membuat dadanya begitu sakit seperti diremas. Menusuknya sampai mati pun ia mau. Untuk kali ini, ia membiarkan dirinya menjadi egois. Ia menikmati Rara seperti candu dan hanya memandang wajah cantik itu tidak pernah membuatnya puas. Namun kenyataan menyentaknya kembali ke bumi. Rara bukan miliknya dan ia tidak akan pernah memiliki Rara. Perlahan tatapan Wisnu berangsur nanar dan ketakutan. Kesekian kalinya mereka terjebak dalam pengandaian yang memabukkan yang sama sekali tidak akan pernah mereka rasakan. Rara bisa membaca sebuah lara di kedua onik Wisnu dan membuat mata Rara berkabut oleh genangan yang tidak ingin ia keluarkan sekarang. Senyum Rara perlahan memudar, ia tahu. Ia telah menyiksa Wisnu dengan kehadirannya. Pertahanan diri laki-laki itu tampak goyah. Wajahnya dipenuhi dilema dan Rara tidak ingin menyakiti Wisnu sedikit pun, bahkan hanya melalui tatapan. Jemari Rara meremas gaunnya seperti keinginannya meremas hatinya yang terasa begitu pedih. Degupan jantungnya sudah tidak bisa ia kendalikan lagi. Betapa ia tidak bisa menghindari godaan itu, berlari pada Wisnu dan berada dalam dekap hangat laki-laki itu. Ia merindukannya. Benar-benar rindu sampai rasanya ingin menyerah dan memasrahkan hidupnya. Sesaat kemudian Wisnu berpaling, laki-laki itu berjalan menjauhi Rara. Keluar ruangan melalui pintu samping, senyum Rara lenyap tak bersisa. Laki-laki itu sedang membuang segala perasaan berdosa yang baru saja ia rasakan. Rara tahu dan itu menyakitinya, membuat semua pertahanan yang selama ini ia bangun runtuh begitu saja. Ia berlari menerobos ruangan besar itu, mengabaikan pembawa acara yang menarik perhatian para murid agar memberikan atensinya. Rara keluar dari pintu samping, berjalan cepat, kemudian berlari saat punggung itu berjalan menuju tempat parkir mobil. Wisnu merasa terdorong ketika seseorang menabrak punggungnya begitu keras. Terdengar napas terengah-engah di tengah isakannya.
Kedua lengan gadis itu melingkari perutnya. Aku gak bisa. Aku gak akan kuat menahan rindu lebih lama lagi. Menahan semuanya seolah baik-baik saja. Ra, ini gak benar. Mau seberapa sering aku menolak melihat kamu, itu gak akan pernah meredakan rasa sakitnya. Aku gak akan pernah baik-baik aja apapun pilihan yang kita ambil. Kenapa gak kita biarin aja semuanya mengalir? Gak bisa, Ra. Aku gak mau terjadi sesuatu lagi. Wisnu, please. Dengar, aku gak akan membiarkan kamu celaka. Apapun yang terjadi. Aku gak peduli lagi, No. Kalaupun aku harus mati, biarin aku mati dalam keadaan begini. Biarkan aku mati dalam keadaan bahagia. Itu yang ingin ia katakan, isakan Rara semakin menyiksa Wisnu. Biarin aku mati dalam keadaan kita sama-sama. Kamu gila. Ya, aku udah gila. Aku udah gila karena terlalu sesak, No, di sini. Rara menepuk-nepuk dadanya hingga terdengar suara berdebum di dadanya. Wisnu langsung menahan pergelangan Rara. Kamu mau nyiksa aku lagi ya? Please, Ra, cukup, jangan egois. Gimana caranya mengabaikan perasaan kamu di saat kita selalu ketemu? Nyatanya aku gak bisa, aku berusaha keras, No. Tapi aku gak sekuat itu menahan diri. Aku tahu kamu juga sama. Rara mencengkram ke meja Wisnu begitu kuat, menyalurkan rasa sakitnya. Rara tahu sampai kapanpun mereka tidak akan menang. Kita saling mencintai, tapi cinta kita penuh kesedihan, No. Apa gak bisa kita bahagia tanpa perlu tahu endingnya? Aku bisa ngilang dari pandangan kamu kalau itu masalahnya. Yang menyentak jemari Rara yang mencengkeram ke mejanya, tatapannya sedingin es menusuk jantung Rara. Menghilang. Wisnu berbalik menuju mobil Sarah terparkir. Rara masih berdiri di tempatnya sampai mobil Wisnu keluar dari gerbang sekolah. Menghilang. Rara menggeleng kuat. Menghilang. Tidak. Wisnu tidak boleh meninggalkannya lagi. Rara berlari mengejar mobil Sarah ke arah jalan raya. Berkali-kali ia memanggil Wisnu. Heelsnya berserakan dan ia tersungkur akibat terinjak gaunnya sendiri. Ia berteriak. Rara frustasi sembari memukul gaunnya. Tangisannya pecah di sana. Wisnu melihat dari kaca spion. Rara terjatuh di aspal. Semakin jauh gadis itu semakin terlihat kecil. Keinginannya untuk kembali pada Rara begitu besar, namun logikanya mengambil alih dirinya secara dominan. Menahan diri benar-benar membuatnya tersiksa. Ia mendengar dirinya sendiri merintih. Bayangan Rara yang menangis di pinggir jalan membuat dadanya sesak. Sebelah tangannya mencengkeram setir dengan erat. Sedangkan sikunya menopang di jendela. Jemarinya mengacak-acak rambutnya sendiri hingga berantakan. Sesekali menjambaknya sembari mengerang. Sesak benar-benar terasa menyisak. Wisnu mencoba menarik nafas dalam-dalam untuk melegakan dadanya. Namun nihil. Sakit itu masih semakin menusuknya. Kehadiran Rara adalah godaan terbesarnya. Gadis itu benar, ia sendiri pun tidak pernah sanggup menahan lebih lama lagi. Terlalu munafik jika ia menolak tidak pernah memikirkannya. Rara telah memenuhi hatinya dan menjadi penghuni tetap di sana. Tapi melihat gadis itu lebih tersiksa lagi, ia tak sanggup. Ia harus bagaimana? Dalam tangisnya ia mendengar Eyang berbicara. Kembali sekarang, gadis itu dalam bahaya. Bantingan pintu terdengar begitu keras. Wisnu berlari mencari keberadaan Rara. Ia bertanya pada Puput dan Fadil, tapi mereka tidak melihat Rara kembali ke aula. Ia meminta Fadil, Sarah, Puput dan Feral untuk membantunya mencari Rara. Hingga akhirnya mereka berpencar mengelilingi sekolah. Fadil dengan Sarah, Puput dengan Farel. Firasatnya semakin memburuk ketika dari lapangan Wisnu melihat sekelebat gaun Rara di tangga lantai 2. Dari belakang ia mendengar Fadil berteriak, "Itu Rara! Dia menuju lantai 3!" Tanpa pikir panjang Wisnu berlari mengejar Rara yang melihat gadis itu yang sudah berdiri di balkon lantai 3.
Wajahnya pucat pasi, gadis itu bergeming ketika mereka meneriakkan nama Rara. Dan tatapannya kosong. Ra, stop, berhenti di situ, Ra. Fadil ikut berlari di belakang Wisnu. Sarah kesulitan berlari karena gaunnya yang panjang. Keringat dingin mengalir di dahi Wisnu melihat Rara mencengkeram besi pembatas balkon. Ia menaiki tangga begitu cepat, suara membujuk Sarah dan Fadil disusul Puput dan Farel terdengar, yang artinya Rara masih berada di atas, mengabaikan rasa linu di lututnya dan dadanya yang terasa begitu panas. Wisnu melangkah lebih lebar melewati beberapa pijakan anak tangga. Ketika ia sampai di anak tangga teratas, Rara melihatnya dan menyugihkan senyum, tapi bukan Rara yang tersenyum. Kalian telah melanggar janji. Aku butuh nyawa. Tangan Wisnu menggapai Rara namun terlambat. Suara teriakan di bawah sana menghantamnya pada kenyataan. Rara jatuh dari lantai 3. Fadil berusaha menangkap Rara tapi beban dari ketinggian membuatnya terhantam hingga terjengkang ke belakang. Tubuh Rara menindihnya dan darah mengalir bukan hanya dari belakang kepala Fadil, tapi juga dari dahi Rara yang terantuk paving. Fadil hanya sempat memeluk pinggang Rara kemudian tidak sadarkan diri, begitupun dengan Rara. Dan ketika Wisnu sampai di bawah, lututnya terasa lemas hingga terduduk. Beberapa guru dan beberapa murid datang melihat kondisinya. Suara sirine terdengar mengalahkan suara tangis beberapa orang di sana, termasuk dirinya. Sudah 2 hari ia berada di rumah sakit, duduk di depan kamar Rara dengan ketakutan yang masih sama besarnya ketika dirinya melihat Rara terjun dari lantai 3. Di dalam sana, Rara masih belum sadarkan diri. Benturan keras yang dialami Rara membuatnya mengalami gegar otak dan tidak sadarkan sampai hari ini. Sahabatnya Fadil memiliki andil besar dalam aksinya menyelamatkan Rara. Karena berkat dirinya lah tubuh Rara bisa ditangkap dari lantai 3. Namun Fadil sendiri mengalami patah lengan saat menahan tubuh gadis itu dari ketinggian, serta mengalami kebocoran di kepalanya karena jatuh terbentur benda keras. Bersyukur saat ini Fadil sudah siuman. Ia sempat menjenguknya di kamar sebelah untuk berterima kasih dan menceritakan keadaan Rara. Semua kejadian ini memukulnya telak. Wisnu merasa sangat bersalah. Ia kembali melihat banyak tangis ketika mereka tiba di rumah sakit. Keluarga Rara, keluarga Fadil, juga Sarah. Dampak mencintai Rara membuat Wisnu semakin gamang. Ia telah menyeret orang-orang di sekelilingnya untuk ikut menderita. Wisnu. Suara lembut Tante Nila memanggilnya. Wanita itu duduk di sampingnya memangku tangan dengan gelisah. Sudah malam, biar tante yang jaga Rara. Wisnu hanya mengangguk, tapi tubuhnya tetap berada di sana. Ia masih ingin menemani Rara. Malam itu ia meninggalkan Rara dalam keadaan terburuknya. Sama-sama mempertahankan ego masing-masing membuatnya merasa sangat menyesal sekarang. Seandainya ia bisa lebih bersabar, ia ingin menebusnya sekarang. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Ada penyesalan-penyesalan yang membuat kita belajar bagaimana ke depannya. Tante minta maaf sudah membuat kalian seperti ini. Tapi seberapa besar penyesalan-penyesalan itu tidak akan merubah apapun. Kita hanya perlu mencari jalan lain agar tidak lagi terjebak di sana. Wisnu sontak menatap mata sendu Tante Nila. Beragam sorot terlihat di sana. Kesedihan, penyesalan, amarah, dan rasa bersalah. Kita sama-sama menyayangi Rara. Kita ingin melindungi dia sebaik mungkin. Hanya saja cara kita yang salah. Semua ini bermula bukan dari Wisnu dan Rara kalau Tante lupa. Gemuruh di dadanya bergejolak. Ia sudah tidak peduli lagi dengan siapa ia berbicara. Tante Nila menggigit bibirnya. Maafkan Tante, tapi Tante gak akan membiarkan Rara pergi dari hidup kita. Jadi Tante mohon, demi Rara, Tante mohon kalau kamu menyayangi Rara. Ia tidak tahu lagi mau kemana ia melampiaskan emosinya. Wisnu hanya bisa menghela dan menghembuskan nafas beratnya. Tangannya mengepal erat sampai kuku jarinya memutih. Tante mohon,
Tante Nilam meraih kepalan tangannya dan mencengkeramnya kuat, meletakkan dahinya di cengkeraman itu. Melihat penderitaan itu membuat pandangan Wisnu kembali memburah. Mungkin jika ia menjadi Tante Nilam, ia akan melakukan hal yang sama. Ia lantas berdiri menarik tangannya dari genggaman Tante Nilam kemudian pergi. Pikirannya terlalu pelik sampai rasanya begitu menyesakan. Saat melewati lorong sepi, akhirnya semua tumpah di sana. Wisnu menunduk, menumpuk tangannya di lutut. Melihat bertetes-tetes air mata yang jatuh dari matanya dan sedetik kemudian, ia menghantam tembok dengan kepalan tangannya. Bahkan lecet di jarinya sama sekali tidak terasa perih, dikalahkan oleh rasa sakit yang menyentak dadanya. Ia terduduk bersandar di tembok, menutup matanya dengan telapak tangannya. Sejenak tenggelam dalam pemikiran-pemikiran kusutnya. Keesokan harinya Wisnu datang sepagi biasanya, masuk kamar inap Rara, menggantikan kedua orang tua gadis itu pulang agar bisa beristirahat. Tante Nilam tersenyum melihatnya meski ada getir yang masih tersisa di wajahnya.